Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program ibadah pagi. Ya, dalam menghadapi situasi COVID-19 ini kita mungkin banyak masalah, banyak halangan karena adanya PPKM. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita dekatkan hati kita terus. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kita mau meminta kekuatan yang berasal daripada Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup keluarga kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian Masih Ada Harapan. Haleluya Yesus. Ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan, kasihnya lingkupiku takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada harapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Mari kita terus berseru kepada Tuhan Yesus. Kasihnya lingkupiku takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Mari kita berseru, berserulah Yesus, Yesus, ada harapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Saat ku tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Mari kita angkat satu pujian lagi, musisat dalam bersyukur.
panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari sama-sama kita lebih mengimani. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap pagi, Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas berkat yang Tuhan telah curahkan buat kami, maupun yang telah Tuhan sediakan buat kami, atas pembelaan Tuhan,
atas perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat Tuhan. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah korban syukur kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kini saatnya kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi dan lawat kami yang hadir pada pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah jamahan-Mu dapat kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu Tuhan, dan sudah mengucapkan syukur dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan yang saya kemas dalam ibadah pada pagi hari. Ya, dan pagi ini sama-sama kita akan belajar suatu topik, yaitu mengenai mukjizat. Dan ini akan berlangsung sebanyak 4 sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan belajar mengenai arti dari mukjizat. Ya, sesi kedua itu apakah ciri-ciri dari suatu mukjizat. Kemudian sesi yang ketiga yaitu kuasa dan terjadinya mukjizat. Dan yang keempat adalah adakah ikatan antara iman dan mukjizat. Sebelum kita membahas, lebih baik kalau kita mengerti terlebih dahulu apa itu arti kata mukjizat. Karena banyak sekali orang yang kurang tepat di dalam memakai kata mukjizat ini. Ya, menurut KBBI, mukjizat berarti kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan atau pikiran manusia. Ya, jadi atau dengan kata lain, suatu peristiwa dikatakan mukjizat jika peristiwa tersebut tidak berlaku seperti umumnya, atau bahkan boleh dikatakan melawan daripada hukum alam. Misalnya kalau ada seorang yang menderita penyakit parah tanpa bantuan obat, tanpa tenaga medis, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan ternyata sembuh. Atau mungkin ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut medis, lalu dia berdoa dan ternyata dia sembuh. Maka ini dapat dikatakan suatu mukjizat. Atau misalnya juga sepasang suami istri yang masih muda, tetapi mereka belum atau tidak dikaruniai oleh anak. Berkat doa dan hasil usaha mereka pergi ke dokter, ke sinsei dan seterusnya, akhirnya mereka berhasil mendapatkan keturunan. Ya, ini tidak dapat dikatakan mukjizat karena itu memang belum waktunya Tuhan untuk memberikan atau mengkaruniakan seorang anak. Atau dalam bahasa Alkitabnya biasa dipakai Tuhan masih menutup kandungannya. Yang ini dapat digolongkan ke dalam berkat atau kemurahan atau anugerah Tuhan. Namun apabila mereka sudah berusia lanjut, yang secara medis atau secara pikiran manusia sudah tidak dapat melahirkan atau mempunyai keturunan. Misalnya kita ingat cerita tentang Abraham dan Sarah. Lalu tiba-tiba mereka dikaruniai anak. Ya, ini baru dapat dikatakan suatu mukjizat. Jadi penggunaan istilah mukjizat itu sangat penting untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa. Lalu bagaimana mukjizat itu sebenarnya? Sesuai dengan definisi, suatu mukjizat harus terjadi hanya karena kuasa Tuhan saja, tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Bahkan yang menurut akal sehat tidak mungkin, namun dapat terjadi juga, ya. Dan biasanya berlangsung dengan seketika atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, dan keadaan itu menjadi tetap atau pasti. Ya, maksudnya jika seseorang itu sakit karena suatu mukjizat dia mengalami kesembuhan, maka kesembuhan itu adalah kesembuhan yang total atau kesembuhan yang permanen, bukan kesembuhan sementara. Mari kita lihat contoh-contoh mukjizat di dalam Alkitab.
Mukjizat di dalam kitab Perjanjian Lama banyak terjadi di zaman Musa, zaman Nabi Elia, zaman Nabi Elisa, dan seterusnya. Sedangkan di Perjanjian Baru, mukjizat banyak terjadi di zaman Yesus dan para rasul. Contoh mukjizat di zaman Perjanjian Lama, zaman Musa misalnya, dengan 10 tula di Mesir, jelas ini adalah perbuatan yang dapat dikategorikan mukjizat. Karena merubah air sungai Nil menjadi darah dalam waktu seketika tanpa campur tangan manusia, jelas ini adalah suatu mukjizat. Musa dapat juga membelah laut Teberau hanya dengan sepotong tongkat saja. Jelas ini juga adalah mukjizat karena hal itu dapat terjadi hanya karena pertolongan atau kuasa daripada Tuhan. Ya. Kemudian juga kita lihat penyertaan tiang awan dan tiang api. Ya, pemberian mana, pemberian makan burung puyuh, pemberian air di Meribah, dan seterusnya. Pada zaman Musa ini banyak sekali mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan. Kemudian yang kita lihat juga kedua yaitu pada zaman Nabi Elia juga terdapat mukjizat di mana api menyambar mezbah karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Elia. Hal itu dapat kita baca di 1 Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Demikian juga ketika Nabi Elia berdoa untuk tidak menurunkan hujan maupun berdoa untuk meminta supaya hujan dicurahkan. Ini juga dapat dikatakan mukjizat ya, karena manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol tutur hujan. Ya. Dengan berdoa ya, memang sekarang teknologi bisa ya dengan memakai pesawat terbang dan seterusnya, tapi dengan berdoa jelas tidak bisa. Kalau bukan hanya karena kuasa daripada Tuhan. Kemudian Nabi Elisa, kita ingat peristiwa di mana Nabi Elisa menetralkan air yang banyak membawa kematian, ya, terutama kematian pada bayi. Lalu hanya dengan menyebarkan garam, maka Nabi Elisa membuat air tersebut menjadi normal kembali. Artinya air itu sudah dapat diminum tanpa menimbulkan korban. Ya, Nabi Elisa juga berdoa untuk pasangan suami istri orang Sunem yang sudah tua, ya, yang menurut pikiran atau medis tidak mungkin lagi mempunyai keturunan, ya, namun ternyata mereka mendapatkannya, ya. Bahkan kalau kita baca ketika anak tersebut mati, Nabi Elisa juga membangkitkannya dari kematian. Demikian juga kita bisa baca dengan cerita mengenai Naaman yang sembuh penyakit kustanya hanya disuruh mandi 7 kali atau mencurupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Dan kalau kita mau mencari mukjizat-mukjizat lain, masih banyak sekali yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Sedangkan mukjizat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu misalnya oleh Yesus, dimulai dengan mengubah air menjadi anggur di pesta Kana. Kemudian Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Dan semua penyembuhan itu tidak memakai obat ya atau alat medis ya, dan berlangsung seketika itu juga, artinya permanen ya. Kemudian mukjizat yang dilakukan oleh para rasul dapat juga kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ya, kemudian kita lihat oleh Petrus misalnya ya, di Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16. Dan juga orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat.
dan mereka semua disembuhkan. Ya, jadi demikian juga kalau kita lihat di Petrus yang hendak beribadah di bait Allah, dia menyembuhkan orang lumpuh, yaitu di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Membangkitkan orang mati, yaitu Dorcas, Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Menjembuhkan Eneas yang lumpuh, Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Kemudian sekarang kita akan melihat oleh Paulus penyembuhan orang lumpuh di Listra, Kisah Para Rasul 14 ayat 9. Merobohkan penjara dengan pujian, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Membangkitkan orang mati, yaitu Eutikus yang jatuh dari jendela, Kisah Para Rasul 29 sampai 10. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahkan dengan sapu tangan bekasnya saja juga bisa menyembuhkan penyakit, Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Inilah contoh-contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai mukjizat di dalam Injil kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.